Ya, baik. Selamat siang. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Prof. Kedengaran ya suara saya. Jelas, Prof. Ya, ini ada gangguan di WiFi tempat saya, jadi tolong dibantu ya Pak. Siapa yang bantu Pak tuh? Ini yang Ya, benar, Prof. Siap, operate. siap. Saya operatornya. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh, Ya, hari ini kita bicara tentang skala pengukuran dan instrumen penelitian. Jadi kalau sebelumnya kita bicara tentang teori, landasan teori, kemudian hipotesis. Landasan teori itu biasanya umum ya, jadi harus dijabarkan lagi, harus dioperasionalkan ya, sampai kepada instrumen. Saya kira tidak asing bagi saudara ketika menyusun soal evaluasi atau tes juga seperti itu kan. Jadi katakanlah kalau di penelitian ini mulai dari variabel ya teorinya, kemudian ada aspek apa saja yang dikandung oleh variabel tertentu, kemudian dijabarkan lagi menjadi indikator gitu. Indikator itulah yang diterjemahkan menjadi instrumen ya. Jadi lebih rinci lagi supaya lebih sesuai dengan apa yang kita teliti. Nah, sebelumnya kita apa eh, apa apa namanya itu remind ya, mengingatkan kembali eh, tentang skala pengukuran. Ada banyak skala-skala pengukuran. Pengukuran itu maksudnya instrumennya diukur dengan cara apa ya. Nah, kita fokus ke apa, penelitian kuantitatif. Peneliti menggunakan berikutnya, coba saya buka layar laptop tapi harus ngikutin layar yang di zoom ya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Sementara kalau dalam penelitian kualitatif, peneliti akan lebih banyak menjadi instrumen sendiri. Jadi kalau kualitatif itu orangnya yang berfungsi sebagai instrumen karena sangat apa, terbuka, eh, berkembang kemana, meluas kemana gitu ya. Instrumennya itu ya orangnya yang memantau apa, memantau kejadian atau mewawancara itu, atau menelaah suatu dokumen begitu ya. Jadi itu yang kualitatif. Tapi kalau kuantitatif itu ada yang disebut sebagai instrumen untuk mengumpulkan data. Ya. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Misalnya apa, uh, kedisiplinan seseorang itu nilainya seperti apa, atau kedisiplinan sekelompok orang ya di suatu sekolah itu seperti apa. Itu diukur dengan instrumen ya. Kemudian jumlah instrumen yang digunakan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti ya. Jadi berapa jenis instrumen yang saudara butuhkan, itu berapa variabel yang diteliti. Berikutnya kita mulai dengan skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan sebenarnya yang digunakan sebagai acuan
untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Sebagai contoh, ini kalau dia timbangan emas gitu ya, ini kan fisik ya, barang. Sebagai instrumen untuk mengukur berat emas dibuat dengan skala miligram dan akan menghasilkan data kuantitatif berat emas dalam miligram tersebut. Ya. Nah, kalau untuk benda fisik seperti ini, dia sudah ada alat-alatnya yang dianggap dinyatakan akurat gitu ya. Nah, dalam pengukuran yang mau kita pilih atau kita pelajari dulu adalah ada yang berupa skala nominal, ordinal, interval, dan skala rasio. Ya, kenapa kita harus mengenal ini? Karena rumus-rumus statistik nantinya akan menyesuaikan dengan skalanya, datanya bentuknya apa gitu. Ya, kira di mata kuliah statistik itu sudah diperkenalkan juga. Sehingga dengan skala-skala itu maka datanya pun disebut data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Berikut, kita mulai dari data nominal. Data nominal itu hanya memiliki atribut ya, atau nama gitu ya, nominal atau diskrit sebutannya. Data nominal merupakan data diskrit yang tidak memiliki urutan. Ya. Jadi bila objek dikelompokkan ke dalam set ya, beberapa set dan kepada semua anggota set diberikan angka, set tersebut tidak boleh tumpang tindih dan bersisa. Jadi tidak boleh ada yang sama. Ya. Next. Misalnya tentang jenis olahraga ya. Kalau ada pertanyaan tentang olahraga yang diminati seseorang, katakanlah pilihannya ada tenis, basket, dan renang. Nah, dalam instrumen kita itu kita menyebutkannya bebas saja, nomor 1 tenis, nomor 2 basket, nomor 3 renang. Ya, ini konsisten saja. Kalau mau nomor 1 tenis juga boleh, basket juga boleh. Jadi pemberian nomor ini tidak ada artinya dengan urutan atau perbandingan. Angka yang diberikan tidak menunjukkan bahwa tingkat olahraga basket lebih tinggi dari tenis atau tingkat renang lebih tinggi dari tenis begitu, karena angkanya 3. Ya, ini hanya masalah numberingnya saja. Dan tidak boleh ditambahkan juga gitu ya. Jadi kalau angka 3 itu bukan berarti renang itu sama dengan tenis ditambah basket gitu, enggak. Ini yang paling sederhana ya. Maksudnya paling tidak ada maknanya, hanya memberi nomor supaya bisa diolah nanti angkanya, tapi tetap maknanya adalah olahraga itu. Yang kedua, data ordinal. Ya. Nah, ini sudah mulai ada pembandingnya, ya, angka-angkanya. Data ini selain memiliki nama, ya, atribut, juga memiliki peringkat atau urutan. Jadi angka yang diberikan mengandung tingkatan yang digunakan untuk mengurutkan objek dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, atau sebaliknya. Tetapi ukuran ini tidak memberikan nilai absolut terhadap objek, tapi hanya memberikan peringkat saja. Ya. Jika kita memiliki sebuah set objek yang dinomori dari 1 sampai N, misalnya peringkat 1 sampai 5 ya, dan seterusnya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bila dinyatakan dalam skala, maka jarak antara data yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Ya. Dia akan memiliki urutan mulai dari yang paling tinggi sampai paling rendah, atau juga paling baik sampai ke yang paling buruk. Misalnya dalam skala Likert, biasa kita pakai 5. Ya, 5 sangat setuju gitu. Jadi pemberian angka 5 itu memang sudah menunjukkan tingkatan. Jadi sangat setuju itu lebih tinggi daripada setuju atau lebih baik gitu ya. 4 setuju, 3 ragu-ragu, 2 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Ya. Ini contoh saja.
Karena kalau ditanya mana sangat setuju, tidak setuju dengan sangat tidak setuju itu bedanya apa gitu. Ya, jadi 5 dengan 4 itu bukan berarti eh, eh, pembandingan, hanya peringkat saja. Kalau 5 orang tidak setuju, berarti kan skornya 6 gitu. Kalau 3 orang, itu bukan berarti jadi lebih tinggi dari sangat setuju. Jadi angka ini kalau diurutkan saja dia bermakna. Yang ketiga, data interval. Pemberian angka kepada set dari objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal ditambah lagi satu sifat lain. Ya, tadi nominal, ordinal, sekarang interval. Nah, interval itu jaraknya sama, ya, data intervalnya. Data ini memperlihatkan jarak yang sama dari ciri atau sifat objek yang diukur. Akan tetapi ukuran interval tidak memberikan jumlah absolut dari objek yang diukur. Ya. Jadi data yang diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan interval sehingga dinamakan data interval. Ini contohnya. Nah, ini contoh nilai saudara kalau kalau hasil ujian misalnya UTS, UAS, terutama UAS ya, apa nilai akhir ya, nilai akhir itu kan ada A, B, C, D, E ya. Itu kan ada bobotnya itu. Kalau A 4 ya, kalau B 3, C 2, D 1 dan E 0 ya. Ya. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa beda prestasi antara A dan C 2 bobotnya. Antara C dengan D 1 gitu. Itu bedanya saja yang boleh diberikan makna ya. Tetapi tidak bisa juga dikatakan bahwa prestasi A 4 kali dari prestasi D, gitu. Tidak boleh dibandingkan. Ya, selisihnya boleh, tapi eh, eh, pembandingan antara satu subjek ke subjek lain itu tidak bermakna begitu. Jadi B tidak berarti 2 kali lebih pintar dari D misalnya begitu ya. Ya, 2 dengan 1. Ini yang sering sering di diplesetkan ya, disalah. Ini kan di dalam iklan ya. Ada dua apa? Ada deterjen yang 2 kali lebih bersih. Gitu. Nggak ada itu 2 kali lebih bersih ya, tapi kalau 2 kali itu nggak bisa. Kualitas itu dibandingkan. Berikutnya, berikutnya data rasio. Ini lebih lebih kompleks lagi, lebih lengkap lagi. Ukuran yang memberikan keterangan tentang nilai absolut. Jadi angka-angka itu sudah merupakan nilai absolut, nilai mutlak dari objek yang diukur. Ya, data rasio. Data rasio yang diperoleh melalui pengukuran dengan skala rasio memiliki titik nol. Ya, karenanya interval jarak tidak dinyatakan dengan beda angka rata-rata satu kelompok dengan titik nol di atasnya. Oleh karena ada titik nol, maka data rasio dapat dibuat perkalian maupun pembagian. Jadi tidak bisa dibandingkan. Tadi kalau interval itu siswa yang dapat nilai A itu 2 kali lebih pintar dari yang C, karena C itu 2, A itu A gitu kan. 4 itu 2 kali 2. Itu tidak boleh, tapi kalau rasio boleh. Karena dia nilai itu adalah nilai yang mutlak, bukan mempersoalkan peringkat saja. Contoh berikut. Nah, angka pada data rasio dapat menunjukkan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Jika ada 4 pedagang mempunyai pendapatan per hari masing-masing, ada yang A 100 ribu, B 300 ribu, C 400 ribu, D 500 ribu gitu ya. Ini tidak lagi 1, 2, 3, 4 kayak nilai tadi, tetapi sudah mutlak, angka mutlak. Jadi jumlah penghasilannya sekian. Ya. Nah, untuk data seperti ini, ya, pendapatan C misalnya, itu bisa dikatakan 4 kali pendapatan A.
Karena C pendapatannya 400.000, A 100.000. Karena ini adalah nilai mutlaknya, bukan bicara tentang ranking 4, 3, 2, 1, maka bisa dikalikan, bisa diperbandingkan, ya, bahkan bisa dijumlahkan. Ya, jadi pendapatan D 500.000 itu 5 kali pendapatan A, 5 kali 100.000. Jadi tergantung data yang mau diperoleh, ya. Seringkali kalau nggak salah itu waktu buka rekening di bank, ya, itu ada pertanyaan yang sifatnya seperti ini, penghasilan per bulan berapa juta, gitu. Ya, kita mau jujur atau merendah atau apa, ya silakan aja, gitu. Tapi harusnya jujur, ya, supaya dia nggak kaget tiba-tiba ada uang masuk dalam jumlah yang besar, nanti dicurigai gitu. Berikut. Nah, untuk bicara tentang Suaranya kecil, Prof, kurang Ini besar. kecil, Prof, kurang besar. ya, pernah pakai speaker, ya, barusan, ya. Barusan. Ada masalah dengan speaker atau apa? Sekarang kedengaran? Jelas? Masih kecil, masih jauh. Masih jauh. Nggak bisa dimatiin lagi. Bentar, ya. Kalau seperti ini? Sangat jelas, sangat jelas. Jelas? Kedengaran? Kedengaran, sangat jelas. Kalau nggak kedengaran, ya? Halo? Sekarang udah jelas, Prof. Bagus sekarang. Jelas, Prof. Ya, Pak. Ya, jelas kedengaran? Ya, bagus sekarang. Sekarang jelas. Sudah Clear, terdengar dong. jelas. Tadi saya pakai speaker malah. Oke, lanjut, ya. Nah, dalam penelitian kita seringkali kan pakai skala sikap gitu, ya. Sikap atau sebenarnya dalam instrumen bisa saja kita tes, ya. Kalau hasil belajar itu ya instrumen penilaian, ujian gitu. Jadi itu salah satu instrumen juga gitu, ya. Nah, kalau skala sikap itu biasanya ada yang disebut dengan skala Likert, ya. Ada Goodman, ada rating scale, ada semantik diferensial. Ya, tergantung kita mau pakai yang mana, ya. Misalnya skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang variabel, ya, fenomena sosial yang akan kita teliti. Nah, dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang disebut sebagai variabel penelitian. Yang tadi saya sebutkan, variabel diterjemahkan menjadi aspek, misalnya indikator, kemudian instrumen, ya. Nah, instrumennya itu yang menggunakan skala Likert. Ya, variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator, ya. Kemudian indikator sebagai dasar untuk menyusun instrumen. Instrumen itu bisa pernyataan, bisa pertanyaan, ya. Tapi seringkali itu pernyataan. Ya, jadi dia pernyataan, kemudian pilihannya sesuai dengan pernyataan itu. Berikut. Ya, jawaban setiap instrumen, paragraf kedua, Ya. yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang paling gitu, ya, paling negatif. Nah, misalnya di sini mulai dari sangat setuju, kemudian setuju, kemudian yang ketiga ragu-ragu, yang keempat itu tidak setuju, yang kelima sangat tidak setuju. Nah, tolong diperhatikan bahwa setuju ini kalau kita menanyakan dia tentang sikap, ya. Ya.
Jadi belum tentu juga kata dasarnya itu setuju. Ya, bisa saja kita mau menguji tentang frekuensi, ya. Sangat sering, sering, jarang, tidak pernah, gitu. Ya, tingkatan-tingkatannya itu tergantung variabelnya, ya, tentang apa gitu. Jadi tidak semuanya meminta persetujuan sebenarnya, ya. Kalau kita mengukur apa minat seseorang terhadap sesuatu apa kegiatan misalnya, kita mungkin akan mengukurnya seberapa sering dia melakukan A, melakukan B, gitu. Maka pilihannya adalah sangat sering, sering, jarang, tidak pernah, atau apa gitu. Jadi tergantung yang ditanya itu apa. Nah, kenapa dikasih merah di pilihan yang Likert ini? Karena sebenarnya kalau kita mau kaji, ragu-ragu itu orang tidak punya sikap kan, ya. Sangat seringkali kalau sikap terhadap sesuatu yang sensitif, bisa saja orang cari aman, ragu-ragu gitu, ya. Jadi, apakah saudara setuju dengan program MBG misalnya, gitu ya? Maksudnya cara pengelolaannya atau cara pembagiannya, gitu kan banyak perbincangan kan di media itu, apakah uh, tidak sebaiknya dikelola oleh kantin saja, gitu. Jadi tidak perlu biaya manajemen, biaya organisasi dan sebagainya. Dan kantin yang selama ini kita belum pernah mendengar ada keracunan di sekolah karena makanan kantin kan. Nah, cuma ketika orang ditanya dalam situasi sekarang, itu bisa saja orang ragu-ragu. Ini yang nanya siapa ini, gitu kan? Arahnya kemana? Gitu. Nah, kenapa saya kasih merah? Karena ada juga yang tidak menggunakan pilihan ragu-ragu, gitu. Ya, jadi yang dipakai adalah 4 saja. Tidak ada. Jadi semua orang yang ditanya harus bersikap. Sikapnya positif atau negatif. Setuju atau tidak setuju, gitu. Ya, karena kalau kita kaji sebenarnya ragu-ragu ini orang yang tidak bersikap kan, ya, tidak jelas sikapnya, menolak atau menerima, gitu. Ya, nanti ada pilihan untuk yang seperti itu, ya. Nah ini kalau kalau mau lebih tegas lagi itu skala Goodman ini yang dipakai, ya atau tidak, gitu, benar atau salah, gitu, ya. Tapi tetap tergantung kepada keperluan kita mau meneliti apa, ya. Kalau kita apa kalau yang dipakai oleh lembaga survei itu misalnya elektabilitas itu seringkali skala Goodman ini pilihannya hanya 2, A atau B, gitu ya, misalnya begitu. Jadi tergantung kita mau mengkonfirmasi apa dengan audiensnya, ya. Nah, ada juga yang menggunakan semantik diferensial, ya. Ini menggunakan gambar, dia mengukur sikap, berikan garis kontinu seperti yang di bawah ini, ya. Nah, apa responden yang memberi angka 5 berarti persepsi responden sangat positif, ya. Bila memberi angka 3 netral. Nah, itu tadi yang netral itu yang dalam hal sikap itu tidak bersikap, gitu ya. Kecuali dia kalau bicara frekuensi misalnya sangat sering, sering, ya, jarang, tidak pernah, ya. Nah, mungkin itu bisa bernilai, ya. Nah, kita biasanya diminta untuk melingkari, ya. Ada juga pilihan bisa sampai 7, 9, ya, tidak hanya 5 dengan garis seperti ini, ya. Bisa saja kita menilai acara seminar, gitu ya, kita melingkari di poin berapa, kualitas dari narasumber, kualitas dari media yang digunakan, kan sering itu mereka minta feedback tentang pelaksanaan kegiatan. Ada yang menggunakan seperti ini juga, ya. Biasanya kalau seperti ini tidak masalah dengan yang tadi saya sebutkan itu, sangat setuju, sangat tidak setuju, ya. Apapun yang menjadi topiknya, ini kualitas lah, kualitas
paling rendah 1, paling positif 5. Ya, rating scale data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Responden menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang disediakan sehingga dapat mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya. Status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, ya, dikasih apa? Rating scale-nya gitu ya, dikasih skalanya, ya, apakah sangat baik atau tidak gitu, ya. Berikut kita lanjutkan dengan instrumen. Nah, ini yang lebih penting lagi. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena inilah alat yang kita gunakan menjawab hipotesis ketika kita berangkat ke lapangan gitu. Jadi jangan sampai alatnya, katakanlah kalau tesis itu bab 2-nya teorinya sudah benar, kemudian kerangka berpikirnya sudah sesuai, hipotesisnya sudah meyakinkan begitu ya. Ketika instrumennya tidak tepat, nanti kesimpulannya itu tidak sesuai dengan yang kita hipotesiskan. Jangan-jangan karena instrumennya. Ya, instrumen itu alat untuk mengukur, untuk menjawab penelitian yang kita lakukan. Jadi alat ukurnya gitu, ya. Kalau alat ukur timbangan badan misalnya itu kan sudah standar ya, meskipun kadang udah ada yang rusak gitu ya, ya tidak valid lagi. Nah, instrumen ini karena ini instrumen penelitian, ya, tesis, maka harus benar-benar, ya. Dalam penelitian harus ada alat ukur yang baik yang dinamakan instrumen penelitian. Ya. Instrumen penelitian itu satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur fenomena yang diamati. Ya. Secara spesifik fenomena ini dinamakan variabel penelitian. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam ilmu alam sudah banyak ya, dalam ilmu eksakta misalnya, dan sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. Berikut. Nah, instrumen dalam penelitian sosial termasuk pendidikan ya, itu ada yang sudah tersedia ya, dan telah teruji baik validitas maupun reliabilitasnya. Misalnya instrumen untuk mengukur IQ, minat, bakat, dan lain-lain. Ya. Nah, meskipun instrumen tersebut sudah ada, tetapi seringkali sulit dicari. Ya. Meskipun sekarang sudah tidak sulit lagi ya, dengan internet ya. Tapi juga ada pertanyaan apakah bisa dibeli atau di-copy. Ya. Sementara ini karena jurnal-jurnal atau buku-buku yang e-book itu bisa dikatakan itu sudah menjadi public domain ya. Jadi sesuatu yang kita sudah publikasikan di media itu menjadi milik umum ya. Saya waktu menulis buku pertama kali itu gambarnya itu gambar sekolah Muhammadiyah ya. Terus saya tanya penerbitnya apakah kita harus bersurat untuk minta izin. Mereka bilang enggak lagi karena sudah ada kita ngambilnya dari dari website gitu. Jadi ternyata bisa seperti itu. Ya, kalau sudah dipublish ya itu sudah tidak harus pakai izin lagi gitu. Kata penerbitnya seperti itu. Nah, instrumen dalam bidang sosial ya, termasuk pendidikan, walaupun telah teruji validitas dan reliabilitasnya, ya, ini kan dua syarat utama dalam penelitian ini, valid dan reliable. Nah, meskipun sudah teruji, tetapi bila digunakan untuk tempat tertentu, belum tentu juga sesuai ya. Mungkin menjadi tidak valid atau tidak reliable. Ya. Jadi kondisi ini mengharuskan saudara ketika membuat tesis itu harus membuat instrumen. Sekaligus juga saudara mengalami bagaimana mengembangkan instrumen dari teori, aspek, kemudian indikator. Ya. Dan sampai kepada menguji validitas dan reliabilitasnya. Gitu.
Ya, jadi pertimbangannya seperti itu. Ya, bisa saja ada penelitian yang menyebutkan bahwa instrumennya itu diadaptasi dari jurnal apa gitu ya. Jadi itu sudah apa mengakui bahwa itu diambil dari situ. Tetap diuji coba, biasanya harus dilakukan uji penelitian, bagian dari populasi penelitian. Nah, instrumen penelitian yang digunakan, terutama penelitian akademis ya, oleh mahasiswa S1, S2, S3, seringkali harus disusun sendiri, termasuk diuji validitas dan reliabilitasnya. Nah, kita ambil contoh, kalau judulnya seperti ya, pengaruh kepemimpinan dan iklim kerja lembaga terhadap produktivitas kerja. Kita lihat dulu, variabelnya kan ada 3, kepemimpinan, iklim kerja, dan produktivitas. Maka instrumennya ada 3. Ya, instrumen untuk mengukur kepemimpinan, kemudian instrumen untuk mengukur iklim kerja, instrumen untuk mengukur produktivitas. Ya. Nanti masing-masing ditelaah instrumennya apa gitu ya, tidak semua angket kan. Ya, mungkin iklim kerja bisa lewat pemantauan seperti apa ya. Produktivitas bisa dilihat dari data-data yang dihasilkan dari sebuah perusahaan itu. Produktivitas, jumlah barang yang diproduksi gitu. Ya, jadi jangan membayangkan kalau kita penelitian selalu harus kuesioner atau angket. Bentar. Ya, yang tadi yang di atas, saya belum sempat bikin contoh lain ya. Nah, ini kan contoh yang pertama ya. Nah, kalau saya mau membuat contoh lain, judul penelitiannya seperti ini, coba diperhatikan ya. Pengaruh metode PBL gitu ya. Ini contoh saja. Pengaruh metode PBL dengan variabel satu lagi. Ya, katakanlah sebentar. PBL itu terkait dengan apa ya? Problem based learning itu kan? Learning atau inquiry juga. Iya. Ya, problem based learning itu variabel X1. Variabel X2 kolaborasi ya. Jadi kemampuan berkolaborasi oleh siswa yang dimiliki siswa terhadap hasil belajar. Ya, saya kasih contoh satu itu. Pengaruh, saya ulang ya, pengaruh PBL kemampuan kolaborasi terhadap hasil belajar. Variabelnya berapa itu? Variabel dulu. Variabel ada 3 ya. PBL, kemampuan kolaborasi, dan hasil belajar. Instrumennya berapa? Silakan direspon. Kalau judulnya seperti itu, kalau ini kan yang di layar ini judulnya seperti ini, instrumennya 3, variabelnya 3. Kalau yang judul yang saya bacakan itu, saya belum sempat menuliskan ya, saya bacakan aja. Pengaruh PBL dan kemampuan kolaborasi terhadap hasil belajar. Bahasa Inggris misalnya, English conversation. Variabelnya kan 3 itu. PBL 1, X2 kemampuan kolaborasi, Y-nya hasil belajar kan. Ya. Instrumennya berapa? Pertanyaannya itu. 3, Pak. Ya, 3.
Ya, Putri bilang 3. Yang lain? Tiga juga. Sesuai kebutuhan, Prof. Normatif itu. Jawabannya angka aja, angka. Jangan Pak Arif. 2 atau 3 gitu. Saya persempit pertanyaannya. Pilihannya. 3. Ini 3 juga. 3, Prof. Ya, Pak. Kalau pengaruh PBL dan kemampuan kolaborasi terhadap hasil belajar itu metode penelitiannya seperti apa? Ke lapangan, Dok. Ya, ke lapangan memang kita harus ke lapangan. Cuma apakah itu ex post facto atau eksperimen atau kita hanya membagi kuesioner, yang mana kira-kira? Deskriptif, korelasi, atau pengaruh, atau apa? Metodenya lah, metode. Membagi kuesioner mungkin, Dok. Ya, kan kita mau mencobakan PBL gitu ya. Nah, kalau kita mau mencobakan satu Harus model, eksperimen. metode, pendekatan atau apapun itu kita harus ada treatment kan? Iya. Eksperimen atau action research. Ya, katakanlah eksperimen ya, Bu Hasanah ya. Nah, yang dieksperimenkan apa? PBL terhadap hasil belajar siswa ya, Prof. Ya, kalau hasil kan tinggal diuji di akhir kan. Yang dilakukan eksperimen atau yang dibuat perlakuan adalah PBL ya. Ya. Ya, jadi eksperimen di mana PBL itu diterapkan gitu ya. Kenapa dilakukan ini? Karena selama ini belum pernah. Kalau sudah pernah itu nggak usah. Karena sudah jalan. Saudara kan melihat misalnya hasil belajar bahasa Inggris ini kok lemah ya di bidang conversation misalnya. Oh, saya mau mencobakan PBL dulu ini. Karena menurut teori dan seterusnya itu sangat erat kaitannya dengan kemampuan berbicara misalnya. Maka dieksperimenkan gitu. Di apa namanya di diberi perlakuan, di treatment ya, diberikan treatment satu kelas menggunakan PBL, kelas lainnya sebagai pembanding itu biarkan saja seperti selama ini metode apapun yang dipakai. Jadi kalau ini eksperimen, kembali lagi ke pertanyaan tadi, instrumennya jadi berapa? Tetap 3? Putri, siapa tadi yang bilang 3? Iya, Dok. Iya. Nah, Iya. pertanyaan saya, eh, eh, variabelnya kan 3, pelaksanaan PBL, eh, kemampuan kolaborasi, dan hasil belajar. Nah, pelaksanaan PBL itu dinilai tidak? Diukur tidak? Ya, PBL-nya sendiri dibuatkan instrumennya tidak? Tidak sepertinya, Prof. Ya, kenapa, Putri? Ya, tidak ya, Prof ya? Tidak bisa Iya, jadi diukur. nggak perlu diukur. Kalaupun diobservasi, oh, berjalan dengan baik gitu aja kan. Baik, Kalau Prof. dia eksperimen, ya kalau dia eksperimen, nantinya yang dibandingkan adalah nilai kemampuan bahasa Inggris siswa di kelas eksperimen, di mana di kelas itu diajarkan dengan cara PBL,
dibandingkan dengan nilai di kelas lain gitu. Jadi kita tidak bukan korelasi begitu ya, tapi membandingkan. Sehingga instrumen yang digunakan hanya dua, meskipun variabelnya tiga. Gitu. Saya harus kasih contoh yang berbeda. Kalau yang di layar ini kan memang instrumennya tiga. Tapi kalau eksperimen, ini saya sampaikan karena beberapa yang membuat tesis juga menyebutkan ada instrumennya. Instrumen apa? Kalaupun dipantau pelaksanaannya sesuai dengan yang direncanakan, itu kan tidak ada nilainya, tidak untuk diolah secara statistik. Perjalanannya PBL itu sesuai jadwal, berlangsung dengan sesuai teorinya dan seterusnya. Itu tidak ada angkanya, tidak ada nilai yang akan dikorelasikan dengan hasil belajar. Gitu. Ya, jadi sekali lagi, instrumen yang saudara siapkan itu -1 gitu. Kalau variabelnya 3, maka instrumennya 2. Ya. Itu bedanya dengan judul yang di layar ini. Ya, karena ini mau dikaitkan antara kepemimpinan dengan iklim kerja dengan produktivitas kan. Jadi ada angka-angkanya ya. Tetapi kalau eksperimen, pelaksanaan eksperimen itu sendiri tidak diukur, tapi dipastikan berlangsung sesuai ketentuan gitu aja. Jelas ya? Sampai di sini? Guys, Prof. Izin Prof, mau Ya, tanya nih. ya silakan Pak Tugu. Apakah semua treatment itu tidak diukur, Prof? Jadi kalau ini tadi kan dari contoh Prof tadi kan ada 3 itu untuk variabelnya. PBL, kolaborasi terhadap hasil belajar. Tadi dari penjelasan Prof itu yang diukur adalah hasilnya. Hasil antara Hasil kelas yang dapat PBL dengan kelas yang tidak dapat PBL gitu ya. ya, Apakah ini juga berlaku umum nanti bila kita menggunakan eh, treatmentnya itu dengan yang lain gitu? Apakah tetap tidak diukur gitu, Prof? Terima kasih. terima kasih. Jadi yang tadi mungkin yang kita jelaskan itu karena yang mau dibandingkan itu adalah hasil belajar, maka itulah yang diukur. Satu. Yang kedua, eh, bagaimana dengan kolaborasi kan gitu? Kolaborasi kita ukur juga. Jadi kemampuan kolaborasi anak ini kita berikan instrumen. Nah, bagaimana nanti mengkaitkannya, ya? Maka akan kita bagi dua nanti. Untuk anak yang kemampuan kolaborasinya tinggi, ya baik gitu. Ternyata PBL memberi pengaruh yang tinggi terhadap hasil belajar. Ini contoh ya. Bisa jadi nanti untuk siswa dengan kemampuan kolaborasi rendah, ternyata hasil belajarnya rendah juga. Gitu. Itu menjadi ramai nanti, maksudnya bukan ramai ribut gitu, bukan menjadi banyak penjelasan nanti. Dengan 3 variabel ini menjadi lebih menarik gitulah. Bisa saja bahwa PBL ternyata baik untuk yang kolaborasinya rendah maupun kemampuan kolaborasi tinggi, hasil belajarnya tetap tinggi gitu. Bisa seperti itu nanti Pak Tuh. Jadi sangat variatif nanti kesimpulan kita dengan 3 variabel. Biasanya kan eh, eh, pengaruh PBL terhadap hasil belajar gitu aja kan. Jadi 2 variabel. Nah, kita harapkan ada 3. Bisa saja untuk orang yang kemungkinannya banyak gitulah. Bisa saja hasil penelitian kita mengatakan bahwa eh, eh, baik yang tinggi, yang saya katakan tadi, baik yang tinggi kemampuan kolaborasinya maupun rendah, ya, itu hasil belajarnya semuanya tinggi karena menggunakan PBL, ya. Berarti PBL bisa digunakan untuk siswa yang kolaborasinya tinggi maupun rendah. Tapi ada kemungkinan hasil belajarnya, hasil penelitiannya itu mengatakan ternyata untuk orang-orang yang kemampuan kolaborasinya rendah, PBL itu tidak memberi pengaruh yang signifikan. Nah, itu menjadi pertanyaan lanjutan. Mungkin untuk orang yang kemampuan kolaborasinya rendah,
mungkin metode lain yang lebih tepat. Kan metode banyak gitu, ya. Jadi menjadi lebih kaya lah temuannya gitu. Itu munculnya 3 variabel di dalam tesis itu diharapkan memperluas apa pembahasan saudara tentang hasilnya nanti, ya. Apapun hasilnya nanti akan banyak pembahasan di sana. Gitu. Jadi yang mau saya gambarkan di sini sebenarnya eh, fokusnya itu bahwa pelaksanaan eksperimen atau treatmentnya itu sendiri tidak diukur, tidak ada angkanya kan, maksudnya pelaksananya 7,8, 9 gitu kan nggak ada. Apalagi kalau seperti ini ya, ini meskipun nggak saya tulis mudah-mudahan masih bisa diikuti ya. Variabel pertama, saya mulai dari variabel kedua lah. Kemampuan kolaborasi siswa itu bervariasi tidak? Kemampuan kolaborasi siswa. Mestinya bervariasi kan. Maksudnya si A kemampuan kolaborasinya 98, si B 90. Maksudnya itu bervariasi kan? Betul. Ada variasinya kan? Nah, hasil belajar siswa juga bervariasi kan? Iya. Itu tentang siswa semua itu kan, yang 1 dan 2 itu, yang kolaborasi dan hasil belajar. Nah, bagaimana dengan pembelajaran yang dilaksanakan guru? Tidak ada variasinya, ya. Jadi PBL yang diterapkan seorang guru terhadap si A 90 terhadap si B kan nggak ada itu seperti itu. Kan dia mengajar itu satu kali, satu cara kan, bahwa daya tangkapnya siswa atau pendapatnya tentang pembelajaran guru itu lain hal. Itu tidak eksperimen itu. Ya, jadi sekali lagi kalau dia eksperimen, pelaksanaan eksperimennya sendiri, variabel yang dieksperimenkan atau dijadikan treatment itu diberi tidak dibuatkan instrumennya lagi, Pak Tuhu. Jadi untuk semua hal lah, ya. Izin Jadi boleh yang tanya bukan, lagi, Prof ya. ya, Prof, kalau misalkan dalam PBL itu tadi yang treatmentnya itu ditambah 1, kemudian berarti kan ada 3 kelas ya. Misalkan tadi kan PBL ditambah 1 lagi inquiry. Nah, itu nanti tetap ada 3 kelas yang diteliti atau bagaimana, Prof? Atau memang hanya 1 saja ya, PBL untuk treatment tadi ya? Artinya 1 yang mendapatkan PBL, 1 yang mendapatkan inquiry, yang 1 yang tidak mendapatkan apapun gitu. Bisa nggak itu, Prof? Untuk treatmentnya itu apa namanya? 2 cara sekaligus. sekaligus gitu. Wah, itu bagus sekali kalau bisa langsung seperti itu ya. Karena saudara mau mencobakan sekaligus 2 gitu kan. Atau saudara mau mengkombinasikan. Bisa enggak itu Iya. dikombinasikan? PBL dan inquiry. Mungkin agak sulit ya. Kalau perbandingan seperti itu ya bisa saja, cuma kan menjadi lebih Sulit ya tadi apa? ya, Prof ya. Lebih kompleks gitu ininya nanti desainnya kan. Tapi jangan jangan menyebut kelompok 3 itu tidak ada apa-apa gitu ya, jangan dibiarkan tidak belajar gitu ya. Seringkali disebut konvensional gitu ya, metode konvensional. Maksudnya Konvensional, betul, betul. metode sebenarnya maknanya bukan metode yang usang ya, tapi metode yang selama ini digunakan gitu loh. Mungkin saja selama ini pembelajarannya pakai inquiry, Pak. Ya, tapi Iya, hasilnya belum iya. maksimal. Udah Coba lagi maksimal, dengan betul. PBL gitu. Misalnya begitu. Oh, ternyata sama gitu. Bisa saja kan? Makanya penelitian itu seperti yang kita bicara hipotesis kemarin, dia harus objektif.
kemungkinan itu tetap minimal 2 kemungkinannya kan. Selama ini sudah inquiry, dicoba, apa tahu, mana tahu ya, tentu punya logika ya, bukan hanya coba-coba. PBL, oh ternyata perbedaannya tidak signifikan, maksudnya tidak bermakna atau sangat sedikit perbedaannya. Ya, meskipun tetap kita ada evaluasi ya, apakah ini PBL-nya itu sudah sepenuhnya kita terapkan atau penelitiannya terlalu singkat juga bisa belum bermakna ya. Jadi durasi penelitian itu pun menentukan pengaruhnya kan. Orang yang ikut apa eh, eh, apa namanya itu, ikut diet gitu ya kan, nggak langsing gitu ya, atau ikut apa olahraga gitu langsung sehat kan, butuh waktu gitu ya terjadinya pengaruh atau perubahan itu. Nah itu juga bisa dievaluasi gitu ya. Jadi seperti itu kalau kalau mau mencobakan sesuatu yang belum pernah, yang selama ini diterapkan apa konvensional yang dimaksud kan, nggak mungkin juga sepenuhnya ceramah kan. Itu juga harus dijelaskan. Jangan-jangan di situ sudah ada PBL juga, tapi belum lengkap. Ketika dicoba PBL yang lengkap, ya bedanya mungkin nggak jauh. Ya. Jadi itu catatan ya. Jadi kalau dia kedengaran, suara saya masih kedengaran? Kedengeran, Prof. Paparannya nggak lihat saya masih. Pak Tuhu masih ada paparannya. PPT-nya menghilang, Pak. PPT-nya tidak ada, Prof. Tidak ada. Screen-nya menghilang, Prof. Patuhunya juga hilang itu. Bisa dibantu. Tadi filenya saya taruh di grup ya. Mungkin yang lain bisa bantu menampilkan. Maaf kepental tadi, maaf. Saya share kembali. Ya, silakan. Sampai sini, Prof. Slide 21 tadi. Ya, Ya. sampai. Jadi bagaimana kita menyusun ya, udah gabung lagi, saya terpental juga nih. Udah kedengaran suara saya? Sudah, Prof. Jelas, Ya. Prof. Jadi di sini disebutkan saudara harus mampu membuat instrumen yang digunakan ya. Tadi meskipun ada, yang sudah jadi, yang sudah valid dan reliable, tetap menjadi pertimbangan apakah instrumen ini sesuai di daerah saya gitu ya. Karena instrumen-instrumen di luar sana, misalnya apa kita adopt dari apa jurnal-jurnal internasional, belum tentu pas loh untuk kita ya, baik terminologinya maupun kondisinya. Nah, tadi sudah saya singgung juga, variabel itu harus didefinisikan secara operasional. Tadi saya contohkan, motivasi itu
umum gitu. Tapi ketika bicara motivasi berprestasi atau motivasi belajar itu lebih operasional ya. Jadi harus dioperasionalkan sehingga sampai kepada indikator baru dijabarkan lagi menjadi butir pertanyaan atau pernyataan gitu. Ya, supaya sesuai dengan apa yang dilakukan atau dimiliki oleh responden atau sampel ya. Nah, untuk memudahkan menyusunnya, saya kira ini sering dilakukan ya di sekolah, ada kisi-kisi atau formatnya. Nah, ini contoh, tapi ini contohnya contoh tentang kekayaan ya. Next. Nah, misalnya variabel penelitiannya itu tingkat kekayaan seseorang. Bisa saja ini dikaitkan dengan prestasi siswa ya, kondisi keluarga misalnya. Nah, salah satu indikator tingkat kekayaan itu rumah ya. Ada kendaraan, tempat belanjanya di mana, ya, pendidikan, jenis makanan yang sering dimakan, jenis olahraga gitu ya. Nah, kalau kita jabarkan lagi rumah itu pertanyaannya atau lebih operasional lagi bicara tentang rumah kaitan dengan kekayaan, mungkin satu pertanyaan tentang berapa jumlah rumah yang dimiliki. Ya, tentu semakin banyak semakin tinggi tingkat kekayaannya. Kemudian di mana letak rumahnya gitu ya. Ya, berbeda kalau di tengah kota atau di pinggir kota. Nah, berapa luas masing-masing rumah? Itu juga menunjukkan kekayaannya, kemewahan rumahnya. Kemudian lebih teknis lagi, bagaimana kualitas bangunan rumah? Ya, di bangunan itu ada kualitas A, kualitas B, kualitas C. Ya. Nah, sebelum ke sana, kemudian ya, misalnya ini apa namanya matriksnya ini, tabel berikutnya. Tadi ada misalnya apa? Oh, gaya dan situasi kepemimpinan ya, judulnya. Kemudian tabel berikutnya. Nah, dibuat seperti ini ya, satu format seperti ini ya. Jadi variabelnya itu gaya kepemimpinan. Ternyata menurut referensi buku-buku yang terkait dengan manajemen atau leadership ya, kepemimpinan, itu ada kepemimpinan jenis-jenisnya, ada kepemimpinan direktif, suportif, partisipatif, sama goal oriented. Ya. Jadi dibuat dulu aspeknya apa, kemudian situasi kepemimpinan itu bagaimana hubungan pimpinan dengan anggota, bagaimana tugas-tugas ya, pendelegasian, pembagian tugas dan sebagainya. Kemudian power position, kewenangan masing-masing pemimpin yang ada di lembaga itu. Nah, ini secara teori, sebentar, secara teori mundur dulu. Nah, secara teori inilah aspek-aspek yang disebutkan oleh referensi yang sudah baca tentang apa saja gaya kepemimpinan. Nah, yang di kanan ini format yang langsung menyebut nomor item instrumen ya, nomor butir lah. Jangan item, nanti campur-campur item lagi. Ya, ini nomor butir instrumennya nomor berapa gitu. Ya, bisa seperti ini menunjukkan bahwa untuk kepemimpinan direktif itu ada 6 butir instrumen, tetapi dia nomornya tidak diurut langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang bagus ini seperti ini, yang bagus itu seperti ini. Jadi melompat-lompat nomornya, tapi hanya menyangkut satu hal untuk mengecek konsistensinya. Ya. Tapi tentu pertanyaannya beda-beda cara menanyanya. Ya. Ciri-ciri kepemimpinan direktif itu seperti apa? Sama seperti tadi rumah itu ukurannya, alamatnya di mana, ya, kualitasnya gitu. Ya, jadi ada sub indikator yang menjelaskan tentang indikator. Nah, ini satu contoh. Contoh berikutnya. Nah, contoh berikut ini profesionalisme guru. Nah, ini aspek dan indikator dia pisah. Ya, ini lebih lengkap ini. Jadi
profesionalisme guru itu variabelnya. Aspeknya adalah mengelola pembelajaran, mengembangkan profesinya, dan menguasai kemampuan akademik. Ya. Jadi kalau saudara melengkapi aspek dari profesionalisme guru itu apa, nanti saudara buat sebanyak itu. Ini kan 3, misalnya ada 4 atau 5. Nah, masing-masing aspek itu dijabarkan lagi, lebih detail lagi, lebih operasional lagi, itu dalam bentuk indikator gitu. Saya kira ini biasa kita lakukan kalau menulis soal di ujian sekolah ya. Nah, indikator seseorang mengelola pembelajarannya itu menyusun RPP, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil belajar siswa, menindaklanjuti dan melakukan bimbingan. Nah, mungkin di menyusun RPP hanya 3 butir, yang kolom paling kanan, ya. Tetapi ketika melaksanakan pembelajaran itu perlu 4 butir pertanyaan. Kalau di sini jumlahnya disebut. Kalau yang tadi langsung nomornya. Ini yang lebih pas lah. Jumlahnya dibuat. Ini totalnya berapa ini? 11, 15, 17, 23 ya? Benar ya, 23. Nah, kalau saudara perhatikan, jumlahnya ini tidak ada di bawah 2. Minimal 2. Ya. Minimal 2 butir untuk setiap indikator. Kenapa? Ada yang tahu? Jadi jumlah butirnya itu memang disebutkan atau diharapkan itu minimal 2. Ada yang tahu kenapa? Kalau yang sebelumnya malah ada 6. Ya. Nah, jadi begini, tadi disebutkan bahwa saudara mengembangkan instrumen, ya, mengembangkan sendiri instrumen. Tolong jangan begini ya, jangan mengambil teori-teori tentang variabel penelitian, nanti instrumennya diambil dari tempat lain gitu. Ya. Kalau saudara punya teori tentang profesionalisme guru itu menyatakan ada 3 aspek, ada yang menyatakan 2, ada yang menyatakan 3. Maka itu yang saudara jabarkan seperti dalam tabel ini menjadi indikator. Dan indikator inilah diterjemahkan menjadi butir instrumen. Ya, tidak jarang juga misalnya proposal tesis atau ya setelah proposal muncul instrumen yang di copy dari tempat lain di mana dasar teorinya berbeda gitu. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi instrumen itu teori itu bukan hanya untuk membuat tebal dan sebagainya ya, tetapi atau sampai hipotesis, tapi sampai seterusnya itu dipakai. Teori itu nanti dijabarkan menjadi aspek, indikator, baru butir instrumen. Gitu. Ya, jadi harus apa namanya inline atau harus ada benang merahnya lah sampai ke ujung itu. Ya, nah kembali lagi kenapa kita mendorong supaya minimal 2 per indikator, 23 butir instrumen untuk profesionalisme guru ini kan nanti kita uji cobakan. Ya. Kita uji cobakan, pertama yang kita cek adalah validitas. Validitas itu sederhananya adalah instrumen yang mengukur apa yang seharusnya diukur. Gitu. Ya, jangan kita mau mengukur motivasi, tahu yang kita ukur minat misalnya. Ya. Alat ukurnya lain lagi gitu kan. Nah, ketika diuji cobakan 23 butir ini, ada kemungkinan dan besar kemungkinan ada yang tidak valid. Kita terus terang kalau melihat tesis di mana mahasiswa menguji cobakan instrumen, bertanya-tanya juga itu, kok bisa-bisanya semua valid gitu kan. Katanya baru belajar
mendesain instrumen, ketika uji coba, semuanya valid gitu kan. Ya, benar apa iya gitu kan. Kalau sudah dibuat setiap indikator itu 2 butir pertanyaan, tidak masalah, tidak valid. Ya, karena ada dua butir per indikator, berharap tetap ada sisa satu yang mengukur indikator itu gitu. Ya. Kalau misalnya pengembangan diri, ya, saudara buat satu pertanyaan, ya, tahu-tahu diuji cobakan pertanyaan yang satu itu tidak valid. Apa yang harus dilakukan? Satu-satunya cara menguji coba lagi, memperbaiki kalimat pertanyaan itu gitu. Sementara kalau 2 butir pertanyaan untuk satu indikator, ketika diuji coba ada satu yang tidak valid, maka masih ada satu lagi, di drop saja itu yang tidak valid itu, tidak usah dipakai. Gitu ya. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi dari 23 butir yang kita siapkan ini, seandainya ada 3 yang tidak valid, nggak apa-apa, masih ada 20 pertanyaan. Dengan keyakinan bahwa semua indikator ada wakilnya lah, ada butir instrumen yang menanyakan tentang indikator itu. Makanya disiapkan cadangan gitulah, bukan cadangan sih. Karena kalau semuanya valid ya semua dipakai. Tapi pertanyaan kita dosen, apa iya gitu. Kita aja seringkali uji coba, hampir selalu ada yang tidak valid gitu kan. Ya, jadi dengan ada 2 atau 3 atau 4 butir untuk setiap indikator itu mengamankan. Apabila ada yang tidak valid, kita tidak perlu 2 kali uji coba gitu. Ya, gunakan saja yang valid itu semua. Nah, sederhananya valid itu instrumen yang mengukur apa yang seharusnya diukur. Kalau reliabilitas itu menyangkut konsistensi ya. Jadi kalau saudara gunakan dia berulang kali, nilainya itu relatif sama. Ya. Nah, jadi catatan juga bahwa instrumen yang misalnya begini, ada 600 siswa di satu sekolah, saudara mau meneliti di sana. Saudara sudah menentukan sampelnya 100, katakanlah begitu ya. Nah, uji coba berikan kepada 30 orang di luar yang 100 ini. Ya, jangan kepada yang 100 itu juga dikasih. Kenapa? Ada nanti bias ya. Ya, jadi berikan kepada, kita udah tentukan nih 100 orang sampel dari 600 siswa di situ. Nah, 30 sampel uji coba instrumen itu yang lain, jangan yang 100. Ya. Katakanlah 23 butir ini kita berikan kepada 30 orang. Setelah kita hitung, ternyata yang valid hanya 20. 20 inilah dipakai kepada penelitian yang sebenarnya dengan 100 sampel itu. Kenapa itu dihindari? Ya, jangan yang 30 itu juga bagian dari 100, karena dikhawatirkan ada bias. Artinya seseorang yang diberi angket 23, kemudian 2 minggu lagi diberikan angket 20, pertanyaannya sama dengan yang 20 dari 23 butir sebelumnya, itu dia kemungkinan besar menjawabnya itu tidak lagi fokus. Ya, tidak lagi sungguh-sungguh. Wah, ini kan yang minggu lalu nih. Nah, itu bisa mengganggu hasil penelitian gitu. Itu alasannya ya. Jadi kelompok uji coba atau sampel uji coba itu bedakan dengan sampel penelitian yang sesungguhnya. Ya, yang terakhir, ya, persyaratan instrumen ini penegasan lagi bahwa harus relevan dengan tujuan dan variabel penelitian. Ya, jadi variabelnya apa yang diukur di instrumen itu jangan berbeda, jangan menyimpang, jangan meluas. Ya, dan tentu didasarkan pada teori yang relevan. Kalau teori mengatakan apa profesionalisme itu adalah mengelola pembelajaran, mengembangkan profesi,
itu isinya, maka itulah yang diukur gitu. Ya. Kemudian secara bahasa menggunakan kalimat yang denotatif bukan konotatif, artinya tidak bermakna ganda, ya, dan mudah dimengerti oleh responden. Jadi kalau respondennya itu siswa SMP, sesuaikan bahasanya, ya. Ya, kemudian jangan ada mudahnya itu dalam satu kalimat pertanyaan, jangan ada kata sambung itu namanya ya. Ada dan atau serta gitu. Itu menunjukkan ada dua hal yang ditanya. Jangan. Satu butir itu menanyakan satu hal, ya. Jangan terkait dengan rumah tadi misalnya, apakah rumahmu ukurannya luas dan tinggalnya di apa? Eh, eh, apa itu yang ya Pantai Darat Kapuk, ya misalnya begitu. Pondok Ya. Indah. Jadi jangan dua pertanyaan di dalam satu, jangan dua hal yang ditanya dalam satu pertanyaan, nanti rancu nanti jawabannya. Ya, jadi hindari kata atau dan apa, to the point aja, jangan panjang-panjang. Nah, yang terakhir data yang diperoleh kita sudah pastikan akan bisa diolah. Ya, kalau dia kuantitatif tentu bisa diolah secara apa, statistik dan menggunakan aplikasi. Kalau sekarang sudah sangat membantu. Saya kira itu ya untuk hari ini. Waktunya tadi awalnya agak terlambat memulai. Gimana? Masih ada? Tuh, Eh, sedikit aja, yang Prof. lain? Kaitannya tadi Ya. dengan apa namanya itu dari 600 siswa ditentukan sampel 100 untuk uji coba, sampelnya 100 kemudian yang untuk uji coba kan 30 di luar. Artinya di Ya. tempat yang sama dari populasi itu ya, Prof. Jadi Ya. 600 siswa diambil dari 100, ya 30-nya itu di luar dari 100 tapi masih dalam 600 itu, Prof ya. Ya, jadi 30 dari yang 500 lah. Oh iya ya. Karena apa? 30 Yang dari tadi itu 500, makasih ya. jadi uji coba instrumen itu di tempat kita penelitian untuk memastikan bahwa uh, 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 instrumen itu memang sesuai di situ gitu. Ya. Itu tadi yang disebut bahwa ada instrumen tentang motivasi, tapi diteliti itu di apa namanya, di Finlandia misalnya. Diterjemahkan itu dalam bahasa Indonesia belum tentu pas di tempat kita gitu. Jadi perlunya uji coba lagi di tempat kita mau meneliti, meskipun sudah ada instrumen itu tadi. Kita pastikan bahwa dalam validitas instrumen sebenarnya ada yang disebut dengan face validity ya. Jadi pemahaman tentang pertanyaan itu juga sebenarnya penting. Ya, jadi kalimat-kalimat kita itu dimengerti nggak oleh audiens yang sama dengan 100 orang itu gitu. Ya. Ya, jelas ya, Pak Tuhu ya. Jelas, Prof. Terima kasih, Prof. Iya, iya. Oke. Ini kelasnya hadir semua? Tidak hadir satu karena sakit tipes, Wow. Ibu Rahmati. Nanti WA Saya saya ya. sampaikan di grup. Siap. Terima kasih, Oke. Prof. Baik, ini udah waktunya habis ya. Mohon maaf, ini saya ada kendala WiFi, katanya mau diganti modem ya oleh apa ya, provider supaya stabil, malah yang stabil nggak hidupnya daripada stabil kekuatannya. Saya bolak-balik komplain belum tuntas ini 3 hari ini. Mohon maaf, jadi nggak seperti biasanya gitu. Baik, kita akhiri ya teman-teman. Saya juga harus siap-siap mengajar lagi sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita masih ada satu sesi lagi sebelum UTS ya. Betul, minggu depan. Betul, Prof. Ya. Baik, mudah-mudahan minggu depan saya udah dapat info ininya. Karena kita tim teaching, jadi bukan tim teaching ya. Ada beberapa kelas paralel gitu ya. Jadi kita menyumbang soal, tapi yang lolos yang mana gitu, saya belum dapat. Saya bukan koordinatornya. Nanti saya update lah. Baik, terima kasih. Kita akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you, Warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. You're welcome.